Di balik dinding rumah sakit, ada kisah yang sering tak terlihat. Dilema etika. Pasien datang dengan hak, tenaga kesehatan datang dengan kewajiban. Namun ketika keduanya bertabrakan, siapa yang sebenarnya dikorbankan? Kasus simulasi ini terinspirasi dari berbagai peristiwa nyata yang terjadi di layanan kesehatan Indonesia. Mari kita ikuti. Bapak nggak apa-apa. Pak, minum dulu nih. Caca, kayaknya bapak batuk gak sembuh-sembuh. Kayaknya kita harus ke dokter ini. Pak, jangan ditunda lagi. Kita pakai BPJS. Itu kan hak Bapak. Tapi kita cuma punya BPJS, Caca. Bapak takut kita nggak dilayani dengan baik. Enggak, Pak. Semua pasien itu punya hak yang sama. Aku temenin ya. Biayanya gimana, nak? Bapak takut menyusahin kamu. Pak, kalau nggak diperiksa, nanti makin parah. Kita coba dulu ya, Pak. Dari rumah sederhana ini, lahir satu pertanyaan. Apakah hak pasien BPJS sama dengan hak pasien premium? Ada keperluan apa ya, Pak? Saya ini mau berobat. Boleh tunggu di situ dulu ya, Pak. Untuk pendaftarannya nanti tunggu orang yang sebelumnya baru Bapak dilayani. Kalau gini untuk apa saya bayar mahal? Saya minta diprioritaskan di sini. Maaf Bapak, tapi semua pasien akan dilayani sesuai dengan kondisinya masing-masing Bapak. Jadi Bapak bisa tunggu dulu ya sebentar. Gak apa-apa, Sus. Maaf, Sus. Saya nunggu aja, Sus. Saya cuma takut penyakit saya nambah parah. Tenang Pak, kami lihat dulu siapa yang paling darurat di sini. Saya nggak bisa bayar lebih, Sus. Saya cuma butuh tolong aja, Sus. Lagian siapa suruh nggak punya uang? Makanya kerja, cari uang kalian itu. Biar bisa berobat, prioritas seperti saya. Dibanding Anda punya uang nggak punya adab. Dibanding Anda, punya adab, nggak punya uang. Makanya cari uang. Masih kecil, ngelawan aja. Kenapa kalau saya melawan? Bacot lo ini, bacot, ada bacot kamu ini, bacot, bacot. Pasien tadi kondisinya sangat serius, harusnya segera kita tangani. Idealismemu bagus, Santi. Namun perlu diingat juga bahwa penumpang utama rumah sakit ini adalah pasien premium. Kita ini dokter, bukan pegawai bank. Keselamatan pasien yang paling utama. Jika pasien premium kecewa, maka rumah sakit bisa jatuh. Bagaimana nasib ribuan pegawai yang ada di rumah sakit ini? Ini jelas dilema etika. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 56 sudah menegaskan bahwa setiap pasien itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Itu artinya semua pasien itu harus diperlakukan setara, tidak boleh ada diskriminasi. Tapi sistem finansial rumah sakit sekarang memang bergantung kepada pasien premium. Kita harus cari jalan tengahnya. Jika kamu melawan manajemen keuangan, maka rumah sakit bisa goyah. Jangan gegabah, Santi. Jika tidak ada integritas profesi lagi, untuk apa umpamanya? Baik Bapak, jadi untuk pasien BPJS saya ubah obatnya ke generik ya. Dan untuk obat premium ini, itu untuk pasien asuransi tertentu Bapak. Ya sudah, Bu. Yang penting saya bisa sembuh, Bu. Bu, kalau bisa pasien BPJS jangan terlalu dibedakan karena mereka memiliki hak yang sama untuk sembuh. Baik, saya paham sebenarnya, tapi untuk dalam PP nomor 28
tahun 2024 itu kan jaminan kesehatan nasional. Jadi saya terikat dalam PP itu sih Bapak. Ya, semoga obat ini cukup efektif ya, karena saya tahu kalian sudah berusaha. Kalau kita jadi Pak Farhan, pasti berat. Kita harus berempati. Percayalah Bapak, saya juga ingin pasiennya sembuh semua Bapak. Kita harus realistis, rumah sakit itu butuh dana operasional. Pasien premium itu harusnya diutamain. Bu, gimana dengan prinsip kesetaraan? Apakah uang harus di atas segalanya? Santi, jangan naif. Kalau RS rugi, ribuan pegawai bisa terkena dampak. Pasal 1365 KUH Perdata jelas menjelaskan jika pasien dirugikan oleh rumah sakit, maka dia bisa menuntut kembali ke rumah sakit. Itu kenapa, makanya rumah sakit harus hati-hati. Kebijakannya itu bukan pilih kasih, melainkan strategi bertahan. Stabilitas lebih penting daripada 1-2 kasus. Tapi rumah sakit juga harus berani mengambil tindakan sekaligus berkelanjutan. Loh, tapi ini tuh kenyataan yang harusnya dihadapi loh. Pak, akhirnya kita bisa pulang ya. Tapi aku sedih, Bapak dilakukan berbeda. Nak, dunia memang gak adil. Tapi kita harus selalu berusaha. Tapi kenapa karena hanya uang kita dilakukan berbeda? Ya nak, Bapak bersyukur masih ada BPJS. Walaupun harus lebih manusiawi ya. Iya, dan juga semoga suatu saat semua pasien dilakukan sama. Iya, semoga dokter-dokter itu bisa memperjuangkan perubahan. Kesimpulan hukum dari kasus simulasi ini adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 56 menegaskan setiap pasien berhak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, adil, dan terjangkau. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur tentang implementasi jaminan kesehatan nasional yang sering menjadi sumber dilema dalam pelayanan obat dan layanan. Pasal 1365 KUH Perdata memberi hak pasien untuk menuntut jika haknya dilanggar. Kode Etik Kedokteran Indonesia mengingatkan, kepentingan pasien harus didahulukan di atas kepentingan yang lain. Dari kasus ini kita belajar, hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan sering berbenturan. Ada yang terkait idealisme, ada yang terjebak sistem. Namun, kesehatan bukan sekedar angka, karena pada akhirnya nilai kemanusiaanlah yang menjadi ukuran sejati. Hukum dan etika hadir untuk mengingatkan kita bahwa setiap pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan manusiawi. Inilah esensi dari hukum kesehatan. Ada keperluan apa, Pak? Maaf, Pak, tapi kesehatan bukan soal uang. Kak Gege! Sudah, ulang. Ayo. Apa? Kenapa kamu emosi melawan? Bacot kamu ini. Banyak bacot kamu ini. Bacot lu. Idealisme bagus, Santi. Aida. Kamu ini udah kecil, lawan aja. Karena saya tahu kalian sudah berusaha. Kalau kita jadi Pak Farhan, bener gak Farhan? Kenapa kamu emosi melawan? Bacot lu ini. Bacot, ada bacot kamu ini, bacot. Bacot, kecil bacot. Ada kecil bacot. Nak, dunia memang gak adil. Tapi kita selalu berhenti berusaha. Nak, dunia memang gak adil. Tapi kita selalu gak berusaha. Kau? Dokter.